Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah aljabar linier, di mana pada hari ini subbahasanya adalah inverse matrix. Baik, adapun kompetensi yang diharapkan dari pertemuan kita hari ini adalah yang pertama, kita harapkan para mahasiswa memahami konsep inverse matrix dan aplikasinya terkait dengan keilmuan aljabar linier. Kemudian yang kedua, mampu menghitung inverse matrix ordo 2x2, 3x3 hingga n kali n dengan menggunakan metode adjoint maupun OBE atau operasi baris elementer. Baik, sekarang kita lanjutkan ke konsep inverse matrix. Jadi sebelum kita bahas inverse matrix, berikut akan saya berikan ilustrasi di matematika yang kita sebut sebagai hukum cancellation law atau hukum pembatalan. Jadi dalam operasi matematika itu dikenal beberapa istilah, misalkan ini ya, Mbak bisa melihat di sini operasi cancellation law. Jadi hukum pembatalan. Jadi misalkan 3 ditambah X sama dengan 6. Maka untuk mencari X seperti ini, kita batalkan nilai 3 di ruas kiri dengan cara kita jumlahkan dengan negasinya. Jadi 3 min 3 plus X sama dengan 6 dikurangi 3. Nah, maka seperti ini. Jadi ketika ruas kiri dikenakan operasi, ruas kanannya juga. Jadi bukan dipindahkan, tapi kalau kiri dikenakan operasi, yang kiri juga. Begitu juga sebaliknya. Maka 3-nya ini kita batalkan. Jadi ini hukum pembatalan pada operasi penjumlahan. Maka hasilnya adalah X sama dengan 3. Yang selanjutnya itu cancellation law pada operasi pengurangan. Misalkan X min 4 sama dengan 10. Maka yang di ruas ada X-nya itu nilainya kita batalkan. Jadi min 4 ini kita batalkan nilainya. Dengan cara X min 4 kita kenakan operasi dengan negasinya. Jadi plus 4 sama dengan 10 ditambah 4, sehingga ini 4 min 4 tambah 4 hasilnya 0, itu kita batalkan nilainya sehingga X sama dengan 14. Begitu juga Mas Mbak pada operasi perkalian, misalkan 3 dikalikan X sama dengan 12 ya, 3 dikalikan X sama dengan 12. Maka kita batalkan juga nilai 3 ini. Bagaimana caranya? Pada operasi perkalian, cara pembatalannya adalah A dikalikan dengan A pangkat min 1. Sehingga 3-nya ini juga dikalikan dengan 3 pangkat min 1 X. Kita batalkan. 12-nya juga kita kalikan yang sama, 3 pangkat min 1. Sehingga ini 3 dikalikan 3 pangkat min 1 itu hasilnya 1. 1X sama dengan 12 dikalikan 1/3. Sehingga hasilnya adalah X sama dengan 12/3 atau X sama dengan 4. Ini adalah hukum pembatalan. Yang kedua pada operasi pembagian, misalkan X per 4 sama dengan, misalkan ini 3. Nah, ini juga sama, cara yang sama. Berarti ini adalah 4 pangkat min 1 X sama dengan 3. Maka juga harus sama, dikenakan negasinya. 4 min 1 dipangkatkan lagi min 1 dikalikan 4 pangkat min 1 X sama dengan 3 dikalikan 4 pangkat min 1 kemudian di min 1 lagi, atau ini sama dengan 4 dikalikan pangkat min 1 X sama dengan 3 dikalikan 4. Ini kita batalkan sehingga X sama dengan 12.
Ini pembatalan. Tapi pada penjelasan ini saya menitik beratkan pada operasi ini. Ya, jadi Mas Mbak untuk membatalkan suatu nilai itu A, misalkan ini, ya maka dilakukan perkalian ini. Ini adalah pembatalan nilai dengan inverse-nya atau pangkat min 1 dari angka aslinya. Begitu juga pada operasi pembagian, ya Mas Mbak ya. Sehingga ini akan berlaku ketika kita membahas terkait dengan matriks gitu ya, juga berlaku cara yang sama. Jadi inverse dari sebuah matriks itu penjelasannya adalah jika A dan B adalah matriks berurdu n kali n, jika A dikalikan B sama dengan B dikalikan A, hasilnya adalah matriks identitas, maka dapat dikatakan B adalah inverse dari A. Ya, jika berlaku ini A sama dengan B, B sama dengan A, di mana hasilnya adalah matriks identitas hasil perkaliannya, maka dapat dikatakan adalah A dikalikan B, hasilnya matriks identitas, sehingga dapat ditulis B adalah A pangkat min 1 atau B adalah inverse dari matriks A. Kemudian definisi matriks itu jika A adalah matriks square berurdu n kali n, jika matriks A min 1 berurdu n kali n eksis dengan sifat A dikalikan A min 1 sama dengan A min 1 dikalikan A sama dengan matriks identitas, maka dapat dikatakan bahwa A pangkat min 1 merupakan inverse dari A. Maka Mas Mbak nanti cara membuktikan apakah matriks itu benar-benar inverse dari matriks yang lain, maka kalau dikalikan hasilnya adalah matriks identitas. Ini adalah cara pembuktiannya. Baik, kemudian inverse matriks ya. Jadi inverse matriks dari matriks A berurdu n kali n. Jadi karena urdunya n kali n, maka dia harus square. Artinya bahwa jumlah baris dan kolomnya dalam matriks tersebut haruslah sama. Dengan elemen A, I, J ditulis dengan A pangkat min 1 adalah matriks berurdu n kali n yang memenuhi, sekali lagi ini penekanan ini Mas Pak, A dikalikan A min 1 sama dengan A min 1A sama dengan matriks identitas. Kemudian ada keterangan di sini, jika matriks A mempunyai inverse, maka matriks A tersebut disebut non-singular. Nah, ini keterangan ini. Jadi ini ada klasifikasi jenis matriks berdasarkan dia punya inverse atau tidak. Jika matriks tersebut tidak memiliki inverse, maka dia disebut matriks singular. Jadi dia disebut singular itu karena tidak bisa dirubah atau ditransformasi ke bentuk yang lain. Jadi ini nanti kalau Mas Mbak belajar statistik itu tentunya berhubungan sekali, atau nanti matematika lanjut gitu ya, nanti akan belajar transformasi linier, maka salah satu caranya atau dia bisa ditransformasikan atau tidak itu jika memiliki inverse, maka dia disebut non singular ya kalau memiliki inverse. Jika A mempunyai inverse, maka inverse-nya pasti tunggal. Jadi kalau kita bicara inverse dari suatu matriks itu pasti satu, nggak mungkin memiliki dua inverse gitu ya Mas Mbak ya. Baik, sekarang metode yang digunakan untuk menghitung inverse, ada dua metode yang kita bahas nanti, menggunakan metode adjoint dan menggunakan operasi baris elementer. Yang pertama ini akan kita bahas adalah metode adjoint. Jadi Mas Mbak ini adalah lanjutan perhitungan determinan yang kemarin. Jadi Mas Mbak sudah mengenal istilah kofaktor minor ya, determinan minor, maka hari ini adalah lanjutannya. Jika A sama dengan matriks A itu berurdu n kali n dengan elemen A, I, J dengan perincian sebagai berikut, elemennya A11, A12, A13 hingga ANN, maka A pangkat min 1 itu nilainya adalah 1 per determinan A dikalikan adjoint dari matriks A, atau dinotasikan sebagai berikut. Ya, Mas Mbak. Baik, matriks A itu adalah adjoint dari A, di mana adjoint dari matriks A itu sama dengan kofaktor, matriks kofaktor kemudian ditranspos, di mana kofaktor itu adalah unsurnya adalah min 1 pangkat I plus J dikalikan determinan minor I, J dikali kemudian ditranspos, atau kalau dinotasikan sebagai berikut.
K11, K12, K13, K1N, K21, K22, K23, K2N, kemudian KM1, KM2, KM3 hingga KMN. Nah, kemudian dari masing-masing ini karena dia ditranspos, maka baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Jadi kalau awalnya K11, K12, K13, sekarang dibalik K11, K21, K32 hingga KM1. Jadi kolom pertama jadi baris pertama. Kemudian baris pertama itu menjadi kolom pertama di sini, transpos. Kemudian kofaktor itu kalau dipecah, ya Mas Mbak, jadi ada unsur -1 pangkat I plus J di sini. Baik, jadi Mas Mbak nanti kalau jumlahnya ini genap maka dia positif ya. Misalkan di sini unsurnya kan -1 dikalikan determinan minor, maka seperti ini. Kalau 1 itu jumlahnya genap maka dia positif. Ini jumlahnya ganjil negatif dan seterusnya bergantian. Bawahnya juga sama, ini ganjil dia negatif, 2 plus 2 4 positif. Begitu juga seterusnya. Jadi kalau genap dia positif, kalau ganjil dia negatif. Baik. Kemudian inverse-nya nanti adalah sebagai berikut. Jadi yang bagian ini. Kemudian selanjutnya contohnya ini. Maka nanti akan berlaku karena dia berorder 2, maka B pangkat -1 itu sama dengan 1 per determinan B dikalikan M11 min M12 min M21 M22 kemudian ditranspos. Baik, jadi ini. Sekarang kita hitung dulu determinan dari B itu sama dengan 4218 sama dengan 32 min 2 sama dengan 30. Kemudian M11 kita hitung dulu. M11 sama dengan determinan minor. Baris pertama, kolom pertama dihilangkan, berarti sama dengan 8. Kemudian M12, jadi determinan minor 1, 2, berarti baris pertama, kolom kedua dihilangkan. Jadi ini jadi tinggal 1. Kemudian M21 sama dengan baris kedua, kolom pertama dihilangkan, jadi tinggal 2. Kemudian terakhir M22, baris kedua, kolom kedua dihilangkan, hingga nilainya 4. Sehingga kalau kita susun matriks kofaktornya adalah sama dengan M11 8. Kemudian M12 ini ya tanya negatif karena dia -1 nya dikalikan pangkat ganjil, jadi -1. Kemudian ini 21 baris kedua kolom pertama -2, kemudian M22 baris kedua kolom kedua, nah ini jumlahnya genap jadi tetap 4 positif dia. Kemudian dari sini B pangkat -1 inverse dari matriks B itu sama dengan 1 per 30 dikalikan ini tapi ditranspos ini sehingga 8 min 2 kemudian -1 4. Nah, atau kalau Mas Mbak di SMA diajari inverse itu order 2, 1 per determinan dikalikan D min B min C ini A. Nah, gitu. Tapi itu sebenarnya adalah dari metode adjoint ini. Bener ya Mas Mbak. Cara pembuktiannya itu ya misalkan ya dihitung lagi 4218 kemudian dikalikan ini saya balik dulu urutannya. Jadi 1 per 30 8 min 2 min 1 4
kemudian dikalikan matriks aslinya adalah 4218. Hasilnya adalah 1/30. 32, 8 kali 4 dikurangi 2, ini 30. Kemudian 16 dikurangi 16, hasilnya 0. Kemudian min 4 ditambah 4, hasilnya 0. Kemudian min 2 ditambah 32, hasilnya 30. Sehingga hasilnya adalah ini 1/30 dikalikan 30, hasilnya 1. Ini tetap 0, ini 0, ini 1. Jadi terbukti ya Mas Mbak. Jadi jawabnya inversenya adalah ini. 1/30 dikalikan 8 min 2 min 1, 4. Baik. Atau kalau Mas Mbak ingin menjadikan bentuk pecahan, ya nanti bentuknya seperti ini. 8/30 atau 4/15. Kemudian min 1/15, kemudian min 1/30, kemudian terakhir 2/15. Baik, hasilnya seperti ini. Ini untuk ordo 2. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan untuk contoh soal ketiga. Ini untuk matriks berordo 2 kali 2. Baik. Pada bagian ini nanti Mas Mbak bentuk matriks A pangkat min 1-nya sebagai berikut. Jadi A pangkat min 1 dikali sama dengan 1 per determinan A, kemudian plus M11 min M21 plus M31 min M12 M22 min M32. Jadi ini sudah ditranspos ya. Baris kolom pertama sudah menjadi baris pertama ini. Cara penyusunannya harusnya kan 11, 12, 13, namun ini sudah ditranspos sehingga kita nanti langsung mengkonstruksi sesuai bentuk ini. Maka yang pertama kita lakukan adalah menghitung determinan A, yaitu sama dengan 1 min 2 min 4, kemudian 2 min 3 min 6, kemudian min 3 6 15. Sehingga hasilnya adalah sama dengan min ini 1 dikalikan min 3 dikalikan 15 adalah min 45. Kemudian 2 dikalikan min 2 dikalikan min 6 dikalikan min 3 adalah min 36. Kemudian min 4 dikalikan 2 dikalikan 6, hasilnya adalah min 48. Kemudian ini min 3 dikalikan min 3 dikalikan 4 ada dikurangi min 36. Kemudian 6 dikalikan min 6 dikalikan 1 sama dengan min 36 juga. Kemudian 15 dikalikan 2 dikalikan min 2 sama dengan min 60. Hingga jawabnya ini min 45 tambah min 36 min 48 sama dengan min 129. Min 36 min 72 ditambah dikurangi 60 sama dengan min 132 dikurangi min 132 sama dengan min 129 plus 132, hasilnya adalah 3. Baik. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita hitung masing-masing determinan minor. Yang pertama adalah M11 sama dengan ini adalah determinan minor ordo 11. Jadi baris pertama kolom pertama kita hilangkan sehingga min 3 min 6 6 15. Sehingga hasilnya adalah min 3 kali 15 min 45, 6 dikurangi min 36, hasilnya adalah min 45 ditambah 36, hasilnya min 9. Kemudian M12 itu determinan ordonya berarti 1 2, baris pertama kolom kedua dihilangkan. Jadi 2 min 6 min 3 15. Maka hasilnya adalah 2 kali 15 30. Kemudian dikurangi
min 3 dikalikan min 6 adalah 18. Hasilnya adalah 30 dikurangi 18 sama dengan 12. Kemudian M13 sama dengan baris pertama kolom ketiga dihilangkan, sehingga hasilnya adalah 2 min 3 min 3 6. Maka 2 dikalikan 6 12 dikurangi min 3 kali min 3 sama dengan 9. Hasilnya adalah 3. Kemudian determinan minor ordo 21. Maka baris kedua kolom pertama dihilangkan. Min 2 4. Kemudian 6 15 sama dengan min 30 dikurangi 6 dikalikan min 4 ini, maaf ya, min 4 min 24, hingga 30 ditambah 24 hasilnya adalah min 6. Kemudian M22 sama dengan baris kedua kolom kedua, sehingga 1 min 4 min 3 15. Hasilnya adalah 1 dikalikan 15 15, min 3 dikalikan min 3 12, sehingga dikurangi 12. Hasilnya adalah 3. Kemudian M23 sama dengan baris kedua kolom ketiga seperti ini. Maka ini 1 min 2 min 3 6. Maka 1 6 6 kemudian dikurangi 6, hasilnya adalah 0. Kemudian baik, langkah selanjutnya adalah menghitung determinan minor yang ke, yaitu M31 sama dengan baris ketiga kolom pertama dihilangkan, maka elemennya adalah min 2 min 4 kemudian min 3 dan min 6. Hasilnya adalah min 2 dikalikan min 6 itu 12 dikurangi min 3 dikalikan min 4 sama dengan 12 sama dengan 0. Kemudian M32 itu baris ketiga kolom kedua dihilangkan, sehingga elemennya adalah 1 min 4 2 min 6. Hasilnya adalah min 6 dikurangi min 8. Hasilnya adalah positif 2. Kemudian terakhir M33 sama dengan baris ketiga kolom ketiga dihilangkan, maka hasilnya adalah 1 min 2 2 min 3 min 3 dikurangi min 4, hasilnya adalah min 1. Maaf, 1 ya. Baik, kalau sudah kemudian kita susun, maka A pangkat min 1 itu sama dengan 1 per determinan. Kemudian disusun M11, berarti karena nilainya positif maka dia tetap menggunakan. Kemudian min M21 min 6 berarti 6. Kemudian M31 ini 0, kemudian M12 min ya, min 12, kemudian ini positif M22 berarti ini tetap tulis 3, kemudian min M32 ini negatif berarti ditulis min 2, kemudian yang di sini M13 berarti tulis ini pangkatnya genap. Kemudian M23 di sini 0, kemudian terakhir atau kalau disusun
min 3 dikalikan sepertiga sama dengan min 3, 6, 2, 0, kemudian min 12 dikalikan sepertiga min 4, ini 1, ini min 2/3, kemudian kalau dikalikan ini 1, ini 0, terakhir 1/3. Jadi inilah inverse-nya. Matrik inilah inverse-nya. Baik. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke soal nomor 3. Latihan soal nomor 3. Baik, jadi pada soal berikut sama seperti tadi Mas Mbak. Formulanya adalah 1 per determinan dari matriks ini, misalkan matriks A, kemudian dikalikan M11, kemudian min M21, kemudian M31, di sini min M12, kemudian di sini M22, kemudian di sini ada min M32, kemudian M13, kemudian M23, kemudian ini min, di sini positif M33. Nah, bentuknya seperti ini. Maka langkah pertama adalah dihitung determinan dari matriks A sama dengan min 1, 1, 2, 3, min 1, 1, min 1, 3, 4. Maka determinannya adalah min 1 dikalikan min 1 dikalikan 4, 4. 1 dikalikan 1 dikalikan min 1, min 1, 2 dikalikan 3 dikalikan 3, plus 18. Dikurangi min 1 dikalikan min 1, ini 2. 3 kali 1 kali min 1 itu min 3, kemudian 4 dikalikan 3, ini plus 12. Sama dengan 21 min 14 dikurangi 3 min 11. Sama dengan 10. Kemudian baik, langkah selanjutnya adalah kita hitung masing-masing determinan minor, yaitu yang pertama adalah M11 di mana elemennya adalah baris pertama, kolom pertama kita hilangkan sehingga tinggal min 1, 1, 3, 4. Sehingga min 4 dikurangi 3 sama dengan min 7. Kemudian M12 itu baris pertama, kolom kedua kita hilangkan sehingga elemennya adalah 3, 1, min 1, 4. Sehingga hasilnya adalah 12 min 1 sama dengan 13. Kemudian M13 sama dengan baris pertama, kolom ketiga dihilangkan sehingga elemennya adalah 3 min 1 min 1, 3. Hasilnya adalah 9 dikurangi min 1. Dikurangi 1 positif ya. Maka hasilnya adalah 8. Kemudian M21 sama dengan baris kedua, kolom pertama dihilangkan, elemennya adalah 1, 2, 3, dan 4. Sehingga hasilnya adalah 4 min 6 sama dengan min 2. Kemudian M22 sama dengan baris kedua, kolom kedua dihilangkan, maka elemennya adalah min 1, 2, min 1, 4. Min 4 min 2 sama dengan min 2. Kemudian M23 sama dengan baris kedua, kolom ketiga dihilangkan, elemennya adalah min 1, 1, min 1, 3. Hasilnya adalah min 3 min 3. Min 1. Sehingga min 3 ditambah 1 hasilnya min 2.
Kemudian selanjutnya adalah M31 sama dengan baris ketiga kolom pertama dihilangkan, hasilnya 1 2 min 1 1. Ini sama dengan 1 min 2 sama dengan 3. Kemudian M32 baris ketiga kolom kedua dihilangkan, min 1 2 3 1 min 1 min 6 sama dengan min 7. Kemudian terakhir M33 sama dengan baris ketiga kolom ketiga dihilangkan, sehingga yang tersisa adalah 1 min 1 kemudian 3 min 1 min 3 sama dengan min 2. Kemudian kita susun untuk akhirnya adalah sesuai dengan ini, 1 per determinan kalikan M11 itu min 7. Kemudian min M21 ini min berarti ini positif. Kemudian min M31 positif M31 berarti 3. Kemudian M12 min M22 tetap. Kemudian M32 min berarti min 7 positif 7. Kemudian ini M13 tetap jumlahnya genap. Kemudian M23 min 2 berarti 2. Kemudian M33 tetap, sehingga hasilnya adalah min 0,7 0,2 0,3 kemudian min 1,3 min 0,2 0,7 0,8 0,2 dan min 0,2. Baik, ini adalah hasil dari pengerjaan soal nomor 3. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah penggunaan atau pengaplikasian metode operasi baris elementer pada perhitungan inverse. Baik, berikut adalah contoh. Jadi Mas Mbak silakan dilihat di sini ada matriks A dengan elemen 1 min 2 min 4 dan elemen 2 min 3 min 6 min 3 6 15. Jadi pada penggunaan metode OBE ini Mas Mbak nanti matriks itu disejajarkan dengan seperti ini. Jadi matriksnya di ruas kiri 1 min 2 min 4 2 min 3 min 6 min 3 6 15, kemudian disandingkan dengan matriks identitas. Kemudian Mas Mbak, operasi kita nanti, operasi baris elementer yang akan dilaksanakan nanti tujuannya adalah memindahkan matriks identitas yang awalnya di kanan ini bergeser ke sebelah kiri. Jadi yang awalnya ini matriks itu akan kita rubah bentuknya menjadi matriks identitas. Ketika matriks yang di sebelah kiri ini berubah menjadi matriks identitas, maka tatkala itulah matriks yang di sebelah kanan ini otomatis akan menjadi inverse dari matriks asalnya ini. Baik, ini ilustrasinya gitu ya Mas Mbak. Jadi mari kita kerjakan ya bagian ini dengan menggunakan metode baris elementer. Jadi langkah pertamanya adalah disandingkan matriks asli dengan matriks identitas. Contohnya sebagai berikut. Jadi disandingkan. Kemudian kalau sudah maka kita kenakan operasi ini Mas Mbak ya. Silakan dilihat di sini bahwa kalau kita mau merubah matriks identitas yang di sebelah kiri ini kita rubah menjadi matriks identitas, maka bentuk tujuannya nanti segitiga bawah ini harus bernilai 0, segitiga atas ini juga harus bernilai 0. Sementara diagonal utama yang ada di sini itu harus bernilai 1. Maka itu adalah tujuan operasi kita. Maka dengan demikian, kalau kita ini yang kita nolkan, yang kita kerjakan adalah
kolom pertama dulu. Jadi kolom pertama nanti ini harus bernilai 1, yang lainnya harus bernilai 0. Ini sudah sesuai 1, maka yang lainnya kita nolkan. Sekarang yang kita nolkan itu kita punya 1 dan ini 2. Maka kalau mengenolkan itu, maka baris kedua ini 2 ya. Dari B2, baris kedua harus dikenakan operasi berapa dengan 1? Maka harus dikurangi 2B1. R atau B silakan. R itu B itu baris, R itu row aja. Kemudian di sini min 3. Maka kalau kita mau menolkan dengan 1, maka B3 ditambah 3B1. Jadi kalau tandanya sudah berlainan, ini positif dengan negatif, maka ditambah saja. Tapi kalau tandanya ini sama, maka kita kurangkan. Maka B2 min 2B1. Maka hasilnya adalah 2 dikurangi 2 kali B1, 2 dikurangi 2, 0. Kemudian yang ini, maka min 3 dikurangi 2 kali min 2. Berarti min 3 ditambah 4, hasilnya 1 ini. Jadi yang ini tulis ini karena ini jadi baris basis, baris bintang, ini tetap semua elemennya. 1, min 2, min 4, 1, 0, 0. Kemudian yang ini, nah itu setiap elemen ini dikenakan operasi B2, setiap elemen baris kedua dikurangi setiap elemen dari B1. Maka 2 dikurangi 2 kali 1, hasilnya 0. Min 3 dikurangi 2 kali min 2. Min 3 plus 4 hasilnya 1 nih. Kemudian yang ini min 6 dikurangi 2 kali min 8. Berarti min 6 ditambah 8, hasilnya positif 2. Baik, kemudian yang ini berarti B2 itu hasilnya 0 dikurangi 2 kali 1, hasilnya min 2. Kemudian yang ini B2 dikurangi 2 kali 0, hasilnya tetap 1. Yang ini B2 dikurangi 2 kali 0, hasilnya 0. Kemudian yang baris ketiga, nah ini B3 plus 3B1, maka min 3 ditambah 3 kali 1, hasilnya 0. Kemudian yang ini 6 ditambah 3 kali min 2. Jadi 3 dikalikan min 2 hasilnya min 6. Jadi 6 dikurangi 6 hasilnya 0. Kemudian yang ini 15, maka 15 ditambah 3 kali min 4. Jadi 15 dikurangi 12 hasilnya 3. Kemudian yang ini 0 ditambah 3 kali B1. Jadi ditambah 3 kali 1 ini hasilnya 3. Kemudian 0 ditambah 3 kali 0, hasilnya tetap 0. Kemudian 1 ditambah 3 kali 0, hasilnya tetap 1. Baik. Maka dari sini yang sudah sesuai itu ini. Kolom pertama sudah sesuai, yaitu 1, 0, 0. Ini 1 sesuai sudah, karena matriks identitas itu 1, 1, 1, yang lainnya 0. Maka yang kita kerjakan selanjutnya adalah baris atau kolom kedua. Nah ini ya, coba silahkan dilihat di sini. Kita punya 1, mau mengenolkan min 2, maka caranya bagaimana? Caranya adalah dengan ini sudah, maka yang tinggal kita proses itu yang belum adalah yang ini ya, Mas Mbak. Ini harusnya ini bernilai 1, ini sudah betul 1, ini 1 juga sudah betul, yang ini yang belum, harusnya ini bernilai 1 juga. Maka baris ketiga ini kita bagi 3. Baik, maka hasilnya kalau kita bagi 3, jadi semua baris ketiga itu dibagi 3. Maka ini 0, 0 dibagi 3, 0, 3 dibagi 3, 1, 3 dibagi 3, 1, 0 dibagi 3, 0, 1 dibagi 3, 1/3. Nah ini hasilnya. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan lagi. Yang belum itu adalah ini. Jadi di baris di kolom kedua ini, yang bawah ini sudah sesuai, yang ini yang belum. Maka kita kenakan operasi. Kita punya 1, ini kita jadikan bintang.
kita punya 1, ini min 2 ini mau kita nolkan. Caranya bagaimana ya? B1, karena tandanya beda, maka plus 2B2. Ya. Maka yang ini sekarang kolom pertama, berarti B ini tulis lagi karena ini jadi bintang, nilainya tetap semua. Karena ini sudah 0, maka tidak perlu kita kenakan operasi lagi. Yang baris pertama ini yang kita kenakan operasi. Sekarang ini caranya, maka 1 ditambah 2 kali 0. Jadi 1 ditambah 2 kali 0. Jadi ini dikalikan 2 semua. 1 ditambah 2 kali 0, hasilnya tetap 0. 1. Dan yang ini min 2 ditambah 2 kali 1. Min 2 plus 2 hasilnya 0. Kemudian yang ini min 4 ditambah 2 kali 2. Min 4 plus 4 hasilnya 0. Kemudian di sini min 3, min 2 ditambah 2 kali 1. Di B1 ditambah 2 kali min 2. Jadi 1 ditambah 2 kali min 2. Jadi 1 min 4 hasilnya min 3. Kemudian ini 0 ditambah 2 kali 1, 2. Kemudian 0 tambah 2 kali 0 hasilnya 0. Kemudian yang sini 0 ini tetap semua ya, karena ini tidak dikenakan operasi, ini sudah sesuai. Baik. Hasilnya seperti ini. Maka Mas Mbak selanjutnya yang belum sesuai dengan bentuk matriks identitas adalah yang sebelah sini. Maka kita kenakan operasi juga. Yang 0 sudah sesuai, ini kita jadikan baris bintang, yang belum adalah baris kedua. Maka kalau kita punya 2, mau kita nolkan dengan 1, maka caranya adalah B2 dikurangi 2 kali B3. Baik, kalau sudah seperti ini, kita proses di sini. Ini tadi, ini jadi baris bintang. Yang ini sudah benar, nggak perlu kita rubah, maka langsung ditulis saja yang tidak perlu berubah. 1, 0, 0, min 3, 2, 0. Kemudian yang bawah juga sama, sudah sesuai 0, 0, 1, 1, 0, sepertiga. Maka baris kedua ini kita kenakan operasi B2 dikurangi 2B3. Baik. Maka 0 dikurangi 2 kali 0 hasilnya 0. Kemudian 1 dikurangi 2 kali 0 hasilnya tetap 1. Kemudian 2 dikurangi 2 kali 1 hasilnya 0. 2 min 2 ya 0. Kemudian min 2 dikurangi 2 kali B3. B3 nya 1. Jadi min 2 kali 1. Min 2 hasilnya min 4. Kemudian yang ini 1 dikurangi 2 kali 0 hasilnya tetap 1. Kemudian 0 dikurangi 2 kali sepertiga. Ini berarti min 2/3 hasilnya ini. Nah, di ruas kiri ini sudah sesuai dengan matriks identitas 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Maka ketika kita bisa merubah bentuk yang kiri itu menjadi matriks identitas, maka yang kanan inilah adalah A inverse. Jadi inverse dari matriks A itu yang ini. Baik, beginilah cara pengerjaan dengan metode OBE atau operasi baris elementer. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita ada contoh soal selanjutnya. Maka untuk melaksanakan dengan OBE ini, soal yang sebelumnya kita kerjakan dengan adjoint, sekarang kita kerjakan dengan OBE. Maka kita sandingkan dia dengan matriks identitas 1, 0, 0, 0, 1, 0, kemudian 0, 0, 1. Baik. Yang pertama ini belum sesuai. Harusnya ini 1, 1, 1. Ini tapi masih min 1. Maka kita kalikan dengan min 1. Yang lain kita tidak rubah saja. Jadi yang ini kita kalikan dengan min 1. Hasilnya ini 1. Min 1 dikalikan min 1 hasilnya 1. Kemudian 1 dikalikan min 1 ini min 1. Kemudian ini min 2. Kemudian ini min 1. Ini 0. Ini 0.
Yang lainnya tetap 3 min 1 1 0 1 0. Kemudian min 1 3 4 0 0 1. Baik. Operasi selanjutnya yang kita kerjakan adalah di kolom pertama ini. Jadi kolom pertama yang ini betul sudah 0, yang lainnya ini sudah 1 betul ya, karena sesuai dengan bentuk matrik identitas. Yang lainnya ini harus 0. Jadi 3-nya ini harus 0, ini harus 0 juga. Jadi kita punya 1 mau menolkan 3, maka B2 dikurangi 3B1. Kemudian yang ini B3 plus B1. Ya, Mas Mbak. Maka hasilnya adalah ini yang jadi bintang ini ditulis terlebih dahulu 1 min 1 min 2 min 1 0 0. Kemudian ini 3 dikurangi 3 kali 1 0. Kemudian min 1 dikurangi 3 kali min 1. Jadi min 1 plus 3 hasilnya 2. Kemudian ini 1 dikurangi 3 kali min 2. Jadi 1 plus 6 hasilnya 7. Kemudian ini 1 dikurangi 3 kali min 1. Jadi 0 plus 3 hasilnya 3. Kemudian 1 dikurangi 3 kali 0 tetap 1. Kemudian 0 dikurangi 3 kali 0 0. Baik, kemudian ini min 1 plus 1, jadi B3 ditambah B1. Jadi setiap elemen baris ketiga ini ditambah dengan elemen B1. Maka min 3 ditambah 1, 0. 3 ditambah min 1, itu 2. Kemudian 4 ditambah min 2, itu 2. Kemudian 0 ditambah min 1, min 1. 0 ditambah 0 hasilnya 0. Kemudian 1 ditambah 0 hasilnya 1. Baik, itu adalah hasil dari pengerjaan pada tahap ini. Kemudian selanjutnya Mas Mbak, kita bisa mengenakan operasi ini. Gak apa-apa 2 dulu, tapi yang lainnya harus dinolkan. Kita punya 2 mau menolkan min 1, maka caranya adalah ini kita jadikan baris bintang. Berarti baris keduanya dikalikan 2 dulu. 2B1 dikurangi B2. Kemudian yang sini karena ini sama nilainya tinggal dikurangkan saja. B3 dikurangi B2. Baik. Maka hasilnya adalah yang bintang ditulis terlebih dahulu karena dia tidak berubah. 0, 2, 7, 3, 1, 0. Nah, baik. Kemudian 2 kali B1 dikurangi B2. Jadi 2 kali 1 dikurangi 0 hasilnya 2. 2 kali min 1 dikurangi 2 hasilnya 0. Kemudian 2 kali min 2 min 4 dikurangi 7 min 2 min 4 Oh, ini ditambahkan ya Mas Mbak ya. Baik, min 2, 2 kali min 1 ditambah 2, 0, betul. Kemudian 2 kali min 2, min 4 ditambah 7 hasilnya 3. Kemudian 2 kali min 1 ditambah 3 hasilnya 1. Kemudian 0 ditambah 1 hasilnya 1, 0 ditambah 0 hasilnya 0. Baik, kemudian B3 dikurangi B2. Jadi 0 dikurangi 0, 0. 2 dikurangi 2, 0. Kemudian 7, maaf, 2 dikurangi 7 hasilnya min 5. Kemudian min 1 dikurangi 3, min 4.
kemudian 0, ini 1 ya dari sini, 0 dikurangi 1 min 1, 1 dikurangi 0, 1. Baik, kemudian kita ini adalah hasil iterasi ini. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita kerjakan untuk kolom ketiga ini. Sekarang kita punya 5 karena fungsi tujuan kita, maka kita gunakan ini sebagai baris basis. Kita nolkan 7 dan 3. Caranya bagaimana? B. Ini kan gimana caranya? Maka baris kedua ini dikalikan 5, 5B2 ditambah 7B3 ya. Kenapa? Karena harus ini dikalikan 5, ini dikalikan 7 dulu biar nanti kalau dijumlahkan nanti bisa saling mengenolkan. Kemudian ini 5B1 ditambah 3B3. Baik. Sedikit ya, Mbak ya. Maka kita kerjakan, hasilnya adalah yang baris basis ini ditulis terlebih dahulu. Jadi 0, 0, min 5. Kemudian min 4, min 1, 1. Kemudian kita kerjakan 5 kali B 2 ini ya, ditambah 7B3. Jadi 5 kali 0 ditambah 0 hasilnya 0. Kemudian 5B 5 kali 2 10 ditambah 7 kali 0 hasilnya ini 10. Kemudian 5 kali 7 ditambah 7 kali min 5. 35 dikurangi 35 sampai 0. Kemudian 5 kali 3 15 ditambah 7 kali min 4 15 min 28 hasilnya min 13. Kemudian 5 kali 1 ditambah 7 kali min 1 5 dikurangi 7 min 2. Kemudian ini 0 ditambah 7 kali 1 7. Kemudian atasnya ini 5 dikalikan 2 ditambah 3B3 tambah 3 kali 0. Berarti ini 10 juga. Kemudian 5 kali 0 0 ditambah 3 kali B3, B3 nya sudah 0. Kemudian 5 kali B1 15 ditambah 3 kali min 5, 15 dikurangi 15 0. Baik. Kemudian ini 5 dikalikan 1 ditambah 3 kali min 4. Jadi 5 dikurangi 12. Hasilnya min 7. Kemudian 5 kali 1 ditambah 3 kali min 1. 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Kemudian 5 dikalikan 0, 5 kali 0 ditambah 3 kali B3. Jadi 5 kali 0 0 ditambah 3 kali 1 hasilnya 3. Baik. Karena tujuan kita yang ruas kiri ini harus bernilai 1, 1, 1 dan yang 0, maka baris pertama itu kita bagi 10. Baris kedua kita bagi 10, baris ketiga kita bagi min 5. Kenapa kita bagi 10? Karena ini nilainya 10 dan harus 1, maka kita bagi 10. Hasilnya adalah baris pertama dulu, 10 dibagi 10 1, 0 dibagi 10 0, 0 dibagi 10 0. Kemudian min 7 dibagi 10 min 0,7. 2 dibagi 10 0,2. 3 dibagi 10 0,3. Kemudian 0 dibagi 10 0. 10 dibagi 10 1. 0 dibagi 10 0. Min 13 dibagi 10 min 1,3. Min 2 dibagi 10 min 0,2. Kemudian 7 dibagi 10 0,7. Kemudian bawahnya itu dibagi min 5, maka 0 dibagi min 5 0, 0 dibagi min 5 0. Min 5 dibagi min 5 itu 1. Min 4 dibagi min 5 itu
4/5, 8/10, 0,8. Kemudian min 1 dibagi min 5 itu 1/5, 0,2. Kemudian 1 dibagi min 5 itu min 0,2. Inilah inverse dari matriks ini. Baik. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan kepada Anda semua terkait dengan penggunaan Microsoft Excel untuk menghitung inverse dari sebuah matriks. Jadi di soal itu terdapat beberapa contoh, misalkan soal yang kedua yang modul 3 ada soal yang kita sudah kerjakan tadi, yaitu 1 min 2 matriksnya, kemudian elemen selanjutnya adalah min 4, kemudian 2, kemudian ada min 3 di sini dan min 6. Kemudian selanjutnya ada min 3, kemudian 6 dan 15. Maka inverse dari matriks di atas itu bisa kita kerjakan dengan cara melakukan ini, ditekan shift-nya, kemudian diarahkan sesuai untuk mengeblok jumlah sel yang dimensinya sama dengan soal yang kita miliki. Nah, di blok seperti ini, kalau sudah kemudian diketikkan sama dengan, diisikan formula, kemudian diketikkan min m inverse. Nah, m inverse, kemudian kurung buka dialamatkan ke soalnya. Jadi seperti ini, ditekan shift-nya, di-drag sampai semua sel soal itu terwakili di situ, kemudian kurung tutup. Nah, kemudian ditekan kontrol dan shift secara bersama-sama, kontrol dan shift, kemudian ditekan enter. Nah, hasilnya ini adalah inverse dari matriks yang di atasnya ini. Ini adalah jawaban dari soal nomor 2 yang kita kerjakan tadi. Kemudian soal yang selanjutnya, yang ini perlu kita validasi juga, Mas Mbak bisa mengoreksinya, yaitu soal yang selanjutnya, yaitu elemennya min 1, 1, 2, kemudian 3, min 1, 1, kemudian min 1, 3, dan 4. Kemudian cara yang sama kita blok sesuai dimensi dari matriks asal, kemudian diketikkan formula sama dengan m inverse. Kemudian kita blok, kemudian kurung tutup, kemudian ditekan kontrol dan shift secara bersama-sama, kemudian ditekan enter. Nah, ini adalah cara untuk menghitung inverse pada Microsoft Excel.